Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter GPIB Jemaat Bukit Sion Surabaya yang melayani dalam ibadah keluarga menyambut dengan sukacita dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur dan membawa berkat bagi kehidupan. Pemberita firman pada ibadah malam ini adalah Saudari Nona Sandy Sitania. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan karena kasih setianya besar dalam hidup kita. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan taburlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Maha Kudus, segala kemuliaan, hormat, puji-pujian, kuasa, kemuliaan bagimu selama-lamanya, ya Allah sumber rahmat. Pemerintahan-Mu Kau dirikan di langit, di atas, dan di bumi. Engkau Allah yang berfirman, sekarang telah memperlihatkan diri dalam rupa manusia oleh Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Ya Tuhan, Allah Maha Kudus dan Maha Kasih, nyatakanlah kehendak-Mu melalui pemberitaan firman, supaya umat mengenal Dikau dan hidup menurut segala titah-Mu. Datanglah ke dalam ibadah umat-Mu ini, agar kami dikuduskan untuk melayani-Mu. Ya Bapa, segala ciptaan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang padamu. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang padamu. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini di rumah kita masing-masing kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa Sang Pemilik kehidupan kami, di malam hari ini selaku umat percaya kami bersekutu di dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini bisa menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi berbagai macam situasi yang kami hadapi saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus untuk membimbing kami memaknai firman-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Amos 2 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Yang mengatakan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikian pembacaan Alkitab.
Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan anak-anak dipersilakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah lama rasanya kita tidak mengikuti ibadah seperti biasanya. Bahkan sudah beberapa minggu ini kita terbiasa ibadah di rumah kita masing-masing. Tetapi yang pasti sukacita beribadah itu tidak akan berkurang hanya karena kita tidak bisa beribadah bersama seperti biasanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, pastinya kita tahu bahwa kita hidup dengan berbagai macam aturan. Aturan yang berlaku baik dalam masyarakat, baik dalam organisasi, maupun juga aturan yang berlaku dalam keluarga atau yang kita berlakukan bagi anak-anak kita. Yang pasti, semua aturan dibuat dengan tujuan untuk mengatur keberlangsungan hidup kita, supaya hidup kita teratur dan menjadi baik. Dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kita melanggar aturan, jika kita mengabaikan aturan-aturan yang berlaku, maka pastinya kita akan mendapatkan sanksi. Mulai dari sanksi sosial, maupun sanksi-sanksi yang berlaku di dalam hukum. Atau mungkin juga kita bisa dikucilkan ketika kita mengabaikan aturan atau melanggar aturan yang berlaku. Malam hari ini, firman Tuhan yang kita baca bersama menggambarkan sosok Amos. Amos merupakan seorang peternak domba dan juga petani buah-buahan dari Tekoa. Amos ini adalah penduduk asli Yehuda. Kalau kita membaca kitab Amos, maka kita akan menemukan bahwa fokus kitab ini adalah tentang kebenaran dan keadilan Allah. Kebenaran dan keadilan Allah yang menjadi fokus dari kitab Amos ini diwarnai dengan nubuatan tentang penghakiman yang keluar dari mulut Amos. Bisa kita lihat pada pasal yang pertama sampai pasal yang kedua dalam pembacaan kita ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Di mana Amos kemudian mengungkapkan hukuman-hukuman dan peringatan-peringatan kepada beberapa bangsa. Yaitu kepada Damsyik, kepada Gaza, kepada Tirus, kepada Edom, kepada Amon, kepada Moab, dan dalam bagian pembacaan kita, Amos mengungkapkannya juga kepada Yehuda. Secara sederhana, sebagai manusia kita akan berpikir bahwa hal yang biasa-biasa saja akan terjadi ketika kita menyampaikan hukuman atau peringatan kepada bangsa lain yang adalah bukan bangsa kita. Tetapi ketika kita mengungkapkan hukuman dan peringatan kepada bangsa kita sendiri, di mana kita berasal, maka yang terjadi adalah ada rasa sedih, ada rasa gejolak dalam diri kita. Kalau anak muda zaman sekarang menyebutnya gegana, gelisah, galau, merana. Tapi apa yang dilakukan oleh Amos, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih? Dengan berani, seorang penduduk asli Yehuda memberitakan hukuman dan peringatan kepada bangsa Yehuda. Amos memperingatkan mereka bahwa sudah terjadi kemunafikan, bahwa mereka sudah melakukan kesalahan yang fatal. Kalau Moab melakukan kesalahan yaitu membakar jenazah raja-raja atau leluhur-leluhur bangsa Edom, lalu Edom dan Amon melakukan kejahatan yaitu mereka tidak mempunyai rasa pri kemanusiaan untuk sesama mereka. Yehuda melakukan kejahatan yaitu menolak hukum Taurat.
Yehuda merasa bahwa mereka punya hak istimewa. Sebagai umat pilihan Allah, mereka semena-mena dan hidup sesuka hati mereka. Hidup dengan bebas tanpa memikirkan bahwa hak yang dimiliki umat pilihan Allah haruslah ditunjukkan lewat cara hidup mereka untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Hak istimewa Yehuda diwarnai dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab, yang secara sadar mereka lakukan lewat kejahatan-kejahatan yang begitu banyak mewarnai kehidupan Yehuda. Tema YRT malam hari ini adalah menolak hukum Taurat, menolak keteraturan hidup. Dalam kehidupan masyarakat di Israel, baik Israel Selatan maupun Israel Utara, hukum Taurat merupakan hal yang sangat penting untuk mengatur kehidupan mereka dalam keseharian hidup mereka. Maka jika dosa yang Yehuda lakukan, yaitu menolak hukum Taurat, maka pastinya sudah terjadi banyak kekacauan yang terjadi di Yehuda pada saat itu. Kalau kita ingat kembali tentang 10 hukum Taurat, dalam hukum Taurat itu mengatur 5 hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, lalu 5 hukum selanjutnya mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia. Jika Yehuda sudah menolak hukum Taurat itu, berarti mereka sudah melakukan dosa di mana mereka mengecewakan hati Tuhan dan juga mereka mengecewakan hati sesama manusia. Malam hari ini kita yang adalah orang percaya diingatkan kembali bahwa kita adalah umat pilihan yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita ditebus tapi bukan berarti kita hidup bebas, semena-mena, tidak bertanggung jawab atas penebusan yang sudah kita nikmati. Jika dalam kehidupan beragama, jika dalam kehidupan bermasyarakat, kita melanggar aturan, maka pastinya yang terjadi adalah kita mendapatkan hukuman, baik itu secara fisik maupun hukuman secara psikis. Paulus menyatakan kepada jemaat di Galatia dalam suratnya di Galatia 5 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, di mana di situ Paulus mengatakan dan Paulus mengajarkan serta mengingatkan kepada mereka bahwa memang mereka sudah sungguh-sungguh merdeka, tapi bukan berarti mereka hidup semena-mena. Mereka berhak melakukan segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Kita diberi kebebasan sama seperti apa yang dinikmati oleh Yehuda. Tapi bukan berarti kita menjadi pribadi-pribadi yang mengkhianati iman kita. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita melihat bahwa pemerintah melakukan berbagai macam aturan supaya memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Walau dalam kenyataannya kita melihat bahwa banyak orang yang sudah tidak mempedulikan peraturan itu lagi. Dalam kenyataannya kita melihat bahwa karena rasa bosan, orang memilih untuk melanggar berbagai macam aturan dan protokol kesehatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Maka malam hari ini, saya mau mengingatkan Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang berani tampil beda, yang anti mainstream. Jangan kita menjadi orang-orang bebal yang menghindari setiap peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak menghiraukan protokol kesehatan yang sudah kita ketahui, lalu kemudian kita menciptakan bencana bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Jika ada Bapak Ibu yang masih harus bekerja di luar rumah, mari tetap beriman dan berhikmat dengan cara menjaga kesehatan, mengikuti setiap protokol yang dibuat oleh pemerintah, dan tetaplah berdoa.
Tuhan pasti melindungi kita. Tuhan akan tetap menjaga keluar masuk kita. Tetapi kita harus beriman dengan tindakan nyata. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, banyak orang mulai mengalami kesusahan. Banyak orang mulai membutuhkan makanan, mulai membutuhkan beras, mulai membutuhkan uang dan bantuan dari orang lain. Maka sebagai umat yang menyadari hak istimewa kita, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan berkat bagi orang lain. Jika Bapak Ibu tidak mempunyai beras atau uang untuk dibagikan, maka doakanlah. Jika Bapak Ibu punya beras dan uang untuk dibagikan, maka jangan menahan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesama kita. Kita hidup di dunia ini bukan untuk menjadi pribadi yang berjuang untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi persekutuan kita. Jangan menutup mata ketika melihat ada orang yang kesusahan di sekitar kita. Jangan juga menjadi pribadi yang serakah dengan menipu diri untuk tetap mencari bantuan, mendapatkan bantuan, padahal kita sadar bahwa kita sudah berkecukupan. Ingat selalu bahwa jangan karena pandemik ini hubungan kita terputus dan kita menjadi pribadi-pribadi egois yang hanya berbicara tentang aku dan keluargaku. Orang lain di luar aku dan keluargaku tidaklah penting. Istilah social distancing berubah menjadi physical distancing. Karena bukan relasi yang dibatasi. Relasi tetap terjalin walau kita tidak saling memeluk dan tidak saling berjabat tangan. Tuhan Yesus sudah menyambung kembali hubungan kita yang putus dengan Allah karena dosa. Maka jagalah hubungan baik itu. Jagalah hubungan baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita manusia. Belajar dari peringatan Amos kepada Yehuda, kita diingatkan untuk merawat hubungan dengan Tuhan dalam ibadah, dalam doa, membaca dan memaknai firman Tuhan, dan juga hidup saling mengasihi. Tema bulan Oikumene tahun 2020 adalah satu tubuh, satu beban. Jadilah sahabat di masa susah dan senang. Dalam menghadapi situasi new normal ini, marilah menjadi sahabat sesama kita dalam berbagai macam pergumulan hidup, dalam berbagai macam dinamika hidup. Mari menyadari bahwa kita punya tanggung jawab bersama untuk saling menolong dalam badai kehidupan ini. Tuhan Yesus menjaga keluar masuk dan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian dalam badai hidup ini. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam kelam tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah, rahmani dan cemerlang. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari di rumah kita masing-masing kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami.
Dalam situasi ketika kami kehilangan harapan, ketika kami mulai cemas, ketika kami mulai putus asa, tetapi bukti nyata kasih-Mu lewat nafas hidup yang kami nikmati, tetap kami rasakan di saat ini. Dan kami yakin dan percaya ketika kami bisa bernafas hingga saat ini, maka penyertaan-Mu akan memampukan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan. Ya Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi bekal, bisa menjadi kekuatan bagi kami umat-Mu dalam masa sulit ini untuk tetap bertahan dan untuk tetap berharap kepada janji-janji pemulihan yang Tuhan sediakan sejak awal dalam hidup dan kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada aturan-aturan hidup yang sudah Tuhan ajarkan. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang berani mengungkapkan ketidakadilan di sekitar kami, berani mengatakan ya jika ya, dan bukan menjadi pribadi yang berani untuk memutarbalikan fakta di sekitar kami ya Tuhan. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami mohon berkatilah setiap pribadi-pribadi kami. Jaga kesehatan kami, berikan kami kekuatan, berikan kami imun yang baik, supaya kami dan seisi rumah kami dijauhkan dari sakit penyakit dan juga bahkan pandemik dari COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan sang pemilik kehidupan kami. Di malam hari ini, di rumah kami masing-masing, Tuhan kami tahu dan percaya bahwa Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kami. Walaupun kami tidak menyebutnya dalam doa syafaat kami, tetapi Tuhan lebih mengetahui kedalaman hati kami. Kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan kami. Kami yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Kami yang sedang bergumul ketika kami harus di PHK atau dirumahkan. Ya Tuhan, kami mohon uluran kasih-Mu kiranya menguatkan kaki kami untuk tetap berdiri tegar, untuk tetap kuat menopang setiap pergumulan hidup dan kehidupan kami, untuk tetap berharap hanya pada-Mu saja ya Tuhan. Bagi anak-anak kami di dalam masa-masa pendidikan mereka, ujian-ujian dan tugas-tugas yang harus mereka lakukan lewat online, Tuhan kiranya mau memberkati agar mereka bisa menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Bagi yang berkuliah, yang sedang menanti untuk ujian skripsi, lewat online juga ya Tuhan kiranya mau memberkati agar semuanya berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur untuk setiap pertumbuhan anak-anak kami. Kiranya Tuhan mau menjaga mereka dari pergaulan bebas agar mereka tidak terjerumus dalam dosa-dosa yang bisa membuat masa depan mereka hancur ya Tuhan. Kami berdoa agar mereka senantiasa bertumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Ya Tuhan Yesus, dalam kesusahan kami, dalam kekhawatiran kami di masa-masa sulit ini, kami mohon bantu kami untuk menjadi saluran berkat. Ketika kami menyadari hak istimewa kami sebagai umat pilihan, maka jadikanlah kami dan mampukanlah kami untuk menjadi jalan berkat untuk dinikmati oleh orang banyak. Ketika kami memiliki, kiranya kami bisa menjadi berkat untuk membantu orang-orang di sekitar kami. Dan juga bantu kami untuk senantiasa saling mendoakan, agar kami bisa senantiasa merangkul dalam doa kami setiap harinya kepada orang-orang yang kami kasihi dan orang-orang di sekitar kami dan persekutuan kami ya Tuhan Yesus. Ajar kami untuk tidak menjadi pribadi-pribadi yang egois ya Tuhan. Bantu kami untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa peduli, untuk tidak menahan hati kami, menutup kebaikan-kebaikan yang kami rasakan agar dirasakan juga oleh orang lain ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus bagi para tenaga medis, bagi setiap orang-orang yang ada di garda depan. Ketika mereka putus asa, ketika mereka kecewa melihat sikap orang-orang yang tidak peduli tentang peraturan PSBB dan lain-lain. Kiranya Tuhan mau menguatkan hati mereka agar mereka bisa tetap melayani dengan sukacita.
jaga kesehatan mereka, dan jauhkanlah mereka dari COVID-19 ya Tuhan. Berkati setiap pergumulan keluarga mereka. Mereka yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga mereka, Tuhan kiranya memeluk mereka satu persatu, agar mereka tetap merasakan kehadiran-Mu yang menjaga persekutuan keluarga mereka. Bagi pemerintah, Tuhan kiranya mau memberikan ketegasan bagi mereka, agar pemerintah bisa tegas mengatur segala sesuatu demi kebaikan masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pelayan Tuhan di GPIB, di Jemaat Bukit Sion Surabaya ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati ketua majelis jemaat kami beserta PHMJ dan juga majelis dan para pegawai kantor, agar mereka bisa senantiasa melayani dengan sukacita dan takut Tuhan, agar mereka bisa mengelola segala sesuatu dengan berhikmat untuk mendatangkan sukacita bagi umat-Mu ya Tuhan. Berdoa juga bagi setiap para pendeta yang berjuang untuk tetap bisa melayani umat-Mu di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Mereka yang sedang berjuang untuk juga sembuh atau ada di ruang-ruang isolasi, Tuhan kiranya mau memberkati setiap orang-orang yang ada dalam perjuangan untuk menghadapi COVID-19 ini, yang sedang di ruang isolasi dan juga yang sedang ada dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan mau memberkati dan menyembuhkan mereka. Ampuni setiap kesalahan kami umat-Mu. Luputkanlah kami dari setiap dosa yang membelenggu hidup kami. Dan Tuhan, sembuhkanlah bumi ini. Angkatlah virus COVID-19 ini dari bumi ini ya Tuhan. Agar kami bisa hidup normal dan hidup dengan lebih baik. Ajar kami juga untuk menghargai dan menjaga bumi tempat kami tinggal ini ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan dan kasih sayang-Mu kami mohon, dengarkanlah setiap doa dan pergumulan kami ini. Ampunilah setiap dosa kami dan sempurnakanlah doa kami dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan di hati untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus.
Yesus kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Murah, hidup adalah pemberian yang kami terima daripada-Mu, ya Allah. Segala yang Kau karuniakan itu baik adanya. Sebab itu kami mempersembahkan apa yang kami terima daripada-Mu untuk mendukung karya-Mu yang dikerjakan gereja. Biarlah Engkau berkenan memberkatinya, supaya menjadi berkat bagi pelayanan kasih kepada semua orang yang membutuhkannya. Pekerjaan-Mu yang dilakukan gereja, sehingga nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita teruskan perjalanan hidup beriman sehari-hari. Berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita renungkan bersama. Mari hidupi firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kita mengangkat pujian dari Gita Bakti nomor 114, baitnya yang pertama. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunungku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.